Ayahnya meninggal sejak Marlina berumur 5 tahun. Semenjak itu Sri, ibunya, membawa Marlina pergi mengadu nasib ke Jakarta. Beginilah kehidupan Marlina kini. Setiap hari ia bangun jam 4 pagi, memasak mie, bihun atau nasi goreng untuk kemudian dijajakan di sekitar tempat tinggalnya. Penganan itu hanya dijual seharga Rp500 per bungkusnya. Tak heran penghasilan yang diperoleh Marlina pun tak seberapa. Paling banyak ia hanya memperoleh keuntungan Rp10.000 setiap hari. Namun meski hidup pas-pasan, Marlina justru bersyukur karena rezeki itu kini diperolehnya dengan jalan yang halal. Ya, masa lalu Marlina memang kelam. 20 tahun lamanya ia merasakan pahit getir bekerja di lembah Nista, bergelimang dosa, menjadi penjajah cinta. Siapa yang mau hidup seperti itu? Menjadi kaum terbuang, sampah masyarakat. Tetapi semua dilakukan Marlina semata-mata untuk menyambung hidupnya. Pengalaman saya gitu, makanya sekarang katanya, nyari duit paling enak bohong. Saya bilang enak kalau lagi dapet tamu, nggak dapet tamu makan aja ngutang. Saya bilang di warung. Saya bilang Marlina sudah harus merasakan pahitnya hidup sejak usia yang sangat muda. Ayahnya meninggal sejak Marlina berumur 5 tahun. Semenjak itu Sri, ibunya, membawa Marlina pergi mengadu nasib ke Jakarta. Di ibu kota, mereka tinggal menumpang di rumah salah seorang kerabat. Untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, Sri berjualan lontong, tahu goreng, dan penganan lain yang dibuatnya sendiri. Kemudian ia menjajakannya di pasar dan terminal Kapuk, Jakarta Utara. Marlina kecil tak pernah mengenyam bangku sekolah. Setiap hari ia ikut ibunya berjualan. Dan karena rutinitas yang berjalan sampai bertahun-tahun inilah, akhirnya Marlina berkenalan dengan Herman, seorang pedagang rokok di pasar itu. Saya mau aja lah, biarin lah. Saya dikasih emas 10 gram ini. Saya bilang nggak apa-apa Bu, untuk modal Bu ya. Saya bilang suami kamu mau sama saya bilang. Yang penting saya bilang saya mau sama barangnya aja. Saya bilang gini aja. Orangnya nggak mau, saya kalau ada ketidur nggak mau. Di umur 13 tahun, Marlina menikah siri dengan Herman, seorang pria yang usianya 3 kali usianya saat itu. Bukan karena cinta, tapi hanya karena keinginan untuk dapat merasakan kehidupan yang lebih layak. Tak sampai setahun setelah kelahiran Indra, Herman pamit keluar kota. Marlina sempat curiga karena ia membawa bungkusan besar, dan kecurigaan itu terbukti. Sejak itu Herman tak pernah kembali lagi. Entah apa alasannya ia pergi dengan membawa semua harta yang pernah diberikannya kepada Marlina. Kecewa, takut, bingung, dan entah perasaan apa lagi yang berkecamuk dalam hati Marlina pada saat itu. Ia tak tahu harus berbuat apa. Kini ia tak memiliki apapun. Batinnya hanya bisa menangis saat melihat Indra kecil merengek meminta makan. Saya nggak ada buat makan, beli susu. Jadi saya apalagi yang untuk kerja saya modal dagang kudu punya uang. Gimana? Bisa saya, ya udah saya bilang apa aja dah yang dosa neraka saya yang tanggung. Di tengah kegalauan itu, sebuah jalan pintas untuk mencari penghasilan terlintas dalam benak Marlina.